Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaharani Clarissa Setiawati dengan NIM 214101030019. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dalam aliran konstruktivisme dengan dosen pengampu Bapak Rafiq Hidayat MPD. Konstruktivisme berasal dari kata konstruktif dan isme. Konstruktif berarti sifat membina, memperbaiki, dan membangun, sedangkan isme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti faham atau aliran. Konstruktivisme merupakan aliran yang menekankan bahwa pengetahuan kita merupakan hasil konstruksi kita sendiri. Sejarah filsafat pendidikan dalam aliran konstruktivisme. Konstruktif kognitif muncul pada abad ini dalam tulisan Mark Twain yang secara luas diperdalam dan disebarkan oleh Jean Piaget. Namun, bila ditelusuri lebih jauh, gagasan pokok konstruktivisme sebenarnya sudah dimulai oleh Giambattista Vico, seorang epistemolog dari Italia pada tahun 1740. Perkembangan konstruktivisme dalam belajar juga tidak terlepas dari usaha keras Jean Piaget dan Vygotsky. Tokoh-tokoh pembangun filsafat pendidikan dalam aliran konstruktivisme meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah von Glasersberg. Menurutnya, konstruktivisme adalah pengetahuan secara aktif diterima orang melalui indera atau melalui komunikasi ataupun melalui pengalaman. Menurut Jean Piaget, meyakini bahwasanya belajar akan berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Dan yang terakhir, menurut Vygotsky, berpandangan bahwa konstruktivisme menekankan pada pengaruh budaya. Filsafat pendidikan aliran konstruktivisme memiliki konsep, yaitu bahwasanya belajar adalah suatu kegiatan yang aktif dilakukan oleh peserta didik untuk membangun pengetahuannya secara mandiri. Siswa yang harus aktif dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuannya. Sikap kreatif dan inovatif dari siswa akan menghasilkan kemampuan berpikir yang lebih kritis dalam menganalisis suatu hal. Keunggulannya meliputi yang pertama adalah guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, siswa lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, pembelajaran lebih bermakna. Keempat, kebebasan dalam belajar. Kelima, perbedaan individual terukur dan dihargai. Dan yang terakhir, guru berpikir proses membina pengetahuan baru. Kelemahannya meliputi yang pertama adalah proses belajar secara konseptual, peran siswa, peran guru, sarana belajar, dan evaluasi. Implementasi di masa kini atau di Indonesia ilmu filsafat pendidikan dalam aliran konstruktivisme, yaitu pembelajaran problem-based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran ini adalah proses memperoleh pembelajaran dengan memahami suatu resolusi masalah. Kesimpulannya adalah konstruktivisme merupakan sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan bantuan fasilitas dari orang lain. Konstruksi artinya bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.